Di video ini kita akan membahas cara menggunakan triple whale, bahkan jika kamu benar-benar baru di platform ini atau kamu hanya mencoba memahami dashboardmu. Aku akan memandumu melalui semua yang perlu kamu tahu langkah demi langkah. Apa kabar semuanya? Nama aku Eric Hansker dan di channel ini adalah tentang memberimu strategi yang nyata dan praktis yang benar-benar membantumu tumbuh. Dan hari ini kita akan menyelami triple whale. Apa itu? Bagaimana cara mengaturnya dan bagaimana cara benar-benar menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih cerdas untuk merek e-com. Kita akan membahas semuanya mulai dari melacak ROAS dan LTV hingga menyesuaikan dashboardmu dan menganalisis kinerja iklan tanpa tersesat dalam data. Jadi jika kamu bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan hasil maksimal dari triple whale, maka tetaplah di sini dan ayo kita mulai. Gambaran umum triple whale. Jadi triple whale adalah platform yang dibangun untuk e-commerce business untuk membantumu melacak metrik utama, mengelola kinerja iklan dan mendapatkan wawasan tentang pelangganmu. Jika kamu menjalankan media berbayar di platform seperti Facebook, Google, atau TikTok, triple whale menyatukan semua data itu sehingga kamu bisa membuat keputusan yang terinformasi berdasarkan hasil nyata. Banyak e-commerce brands merasa ini sangat membantu untuk pelacakan atribusi dan memahami pengembalian sebenarnya dari pengeluaran iklan mereka. Memulai dashboard. Nah, jika kamu ingin memulai dengan triple whale, kami akan menyediakan link untukmu di deskripsi di bawah, sehingga kamu bisa memulai dan mengikuti. Setelah kamu masuk ke dalam triple whale, kamu akan mulai di halaman ringkasan. Dan ini adalah dashboard utama dan basis utamamu. Di sini kamu akan mendapatkan bird's eye view tentang bagaimana tokomu berkinerja di berbagai metrik. Di halaman ringkasan ini, kamu akan menemukan angka total penjualan dan pengeluaran iklan, biaya akuisisi pelanggan, dan pandangan tingkat tinggi tentang pendapatan dan keuntungan. Halaman ini sepenuhnya dapat disesuaikan. Jadi kamu bisa mengaturnya untuk menampilkan metrik yang paling penting bagimu. Kamu bahkan bisa mengatur bagian dan tiles ini sesukamu, sehingga sangat cocok dengan alur kerjamu. Pikirkan ini sebagai control centermu untuk melihat kesehatan bisnismu sekilas. Jadi, melihat dashboard di sini seperti yang kamu lihat, aku baru saja menghubungkan ke Shopify Store yang baru. Jadi tidak ada data nyata di sini, tapi aku akan menunjukkan kepadamu di mana kamu bisa menemukan semuanya di contoh ini. Jadi, di bagian atas kita punya hal-hal yang disematkan, dan begitulah cara triple whale mengaturnya. Dan sekali lagi, kamu bisa menyesuaikan semua ini. Jadi aku bisa datang ke sini dan melepaskan pin iklan jika aku tidak ingin melihat itu, atau melepaskan pin ROAS jika aku tidak ingin melihat bagian itu. Dan kemudian kita bisa klik di sini pada settings dan menyembunyikan bagian ini, menyesuaikannya atau beralih ke mode tabel. Di bawah sini kita punya bagian metrik khusus di mana sekarang kita punya laba bersih, ROAS, MI, margin bersih, iklan, dan NC ROAS. Dan kita scroll ke bawah sedikit lagi, kita mendapatkan beberapa web analytics tentang website kita. Jadi hal-hal seperti tingkat konversi, pengguna, sesi, halaman per sesi, durasi sesi, tingkat pentalan, pengguna baru, hal-hal semacam itu. Dan di bawah itu kita punya hal-hal seperti toko dan pengeluaran. Jadi sekali lagi ini adalah bird's eye view yang sangat bagus dari bisnismu. Metrik utama untuk dilacak. Jadi triple whale mengatur metrik ke dalam apa yang mereka sebut metrik lean in dan metrik lead out. Jadi metrik lean in memberimu wawasan tentang kinerja saat ini, sementara metrik lead out membantumu memahami tren jangka panjang. Dan ini adalah beberapa metrik utama yang ingin kamu ketahui. Total penjualan atas pengeluaran iklan, MI. Jadi MI-mu atau ekosistem ROAS adalah pandangan tingkat tinggi tentang bagaimana pengeluaran iklanmu berubah menjadi penjualan. Ini adalah angka yang penting karena itu memberitahumu seberapa efisien pengeluaranmu. Misalnya, jika kamu ingin menghasilkan penjualan 1,5 miliar rupiah dan kamu hanya punya anggaran 150 juta rupiah, kamu akan menargetkan MI 10. Angka di bawah itu menunjukkan kamu terlalu banyak menghabiskan uang, sementara angka yang lebih tinggi menunjukkan ruang untuk meningkatkan skala. New Customer ROAS. Selanjutnya adalah New Customer ROAS, dan ini menunjukkan berapa banyak pendapatan pelanggan baru yang kamu hasilkan untuk setiap rupiah pengeluaran iklan. Tidak seperti General ROAS yang mencakup pelanggan baru dan yang kembali. Metrik ini murni berfokus pada akuisisi pelanggan baru. Itu semacam seperti burung kenari di tambang batu baramu untuk mengukur seberapa baik kamu menanam benih untuk pertumbuhan di masa depan. Laba kotor dan pengeluaran iklan. Terakhir, laba kotor atas pengeluaran iklan berfokus pada keuntungan. Ini memberitahumu untuk setiap rupiah yang dihabiskan untuk iklan, berapa banyak keuntungan yang masuk setelah biaya. Ini adalah metrik yang sangat berharga untuk memahami apakah kampanyemu mendorong penjualan dengan margin tinggi atau produk dengan margin rendah yang mungkin perlu disesuaikan. Menyesuaikan dashboardmu. Jadi seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kamu bisa menyesuaikan bagian dashboardmu berdasarkan preferensi unikmu. Setiap bagian seperti metrik Shopify, kinerja media berbayar, atau campuran pelanggan memberimu fleksibilitas dalam cara kamu melihat datamu. Kamu bisa menyematkan metrik spesifik untuk memastikan bahwa mereka selalu terlihat dan bahkan mengatur laporan akses cepat untuk pembaruan instan. Misalnya, jika seorang klien atau
atau manajer membutuhkan laporan, kamu cukup mengklik metrik yang kamu sematkan dan membagikan link yang dapat mereka buka tanpa memerlukan login. Fitur ini menjaga alur kerjamu tetap mulus dan efisien. Pelacakan atribusi dengan Triple Whale Pixel. Salah satu fitur menonjol Triple Whale adalah Triple Pixelnya. Itu adalah alat untuk melacak dari mana penjualanmu berasal. Pixel ini melampaui data platform standar dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang sales funnelmu dan konversi di seluruh platform. Menyiapkan pixel. Pertama, pastikan pixelmu diatur dengan benar. Jadi kita akan pergi ke pengaturan pixel untuk memeriksa kembali bahwa semuanya sudah pada tempatnya. Setelah diatur, Triple Pixel membiarkanmu memantau setiap touch point dalam perjalanan pelanggan. Entah itu klik pada iklan Google atau tampilan iklan Facebook. Mode atribusi. Triple Whale menawarkan model atribusi yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhanmu. First click memberikan kredit ke touch point pertama yang ditemui pelanggan. Last click memberikan kredit ke touch point terakhir sebelum pembelian. Fractional attribution menyebarkan kredit di beberapa touch point untuk menyederhanakan. Coba mulai dengan atribusi triple hanya untuk menghindari meningkatnya konversi dari tampilan saja. Dashboard kreatif melacak kinerja iklan. Sekarang mari kita lihat kreatif dashboard, fitur lain yang sangat berharga di dalam Triple Whale. Dashboard ini adalah tentang mengoptimalkan materi iklanmu dengan menganalisis metrik kinerja seperti pengeluaran, ROAS, dan biaya akuisisi pelanggan untuk setiap iklan menggunakan filters dan segments. Dengan kreatif dashboard, kamu bisa dengan mudah menyaring berdasarkan pengeluaran iklan atau metrik kinerja. Jadi katakanlah kamu ingin melihat bagaimana iklan berkinerja berdasarkan kampanye tertentu. Kamu bisa menyaring ini berdasarkan pengeluaran atau tag khusus lainnya untuk mengidentifikasi iklan mana yang mendorong konversi. Fitur segmentasi Triple Whale memungkinkanmu mengurutkan iklan berdasarkan kriteria seperti prospecting atau retargeting, sehingga kamu bisa dengan cepat melihat iklan mana yang menarik hasil terbaik di setiap tahap, thumbnail ratio, dan spend threshold. Nah, untuk iklan video, kamu bahkan bisa memeriksa metrik seperti thumb stop ratio. Pada dasarnya, seberapa sering pemirsa berhenti pada video tertentu. Ini memberimu wawasan tentang apa yang menarik perhatian. Kamu bisa mendapatkan spend threshold, sehingga hanya iklan yang telah menghabiskan jumlah tertentu yang ditampilkan, yang membantumu fokus pada konten yang paling berdampak. Wawasan pelanggan dan perjalanan produk. Sekarang beralih ke wawasan pelanggan. Alat analisis pelanggan Triple Whale memberimu jendela ke dalam perilaku pelanggan, termasuk nilai rata-rata pesanan, nilai seumur hidup, dan perjalanan produk Triple Whale. Mean, median, dan mode AOV. Triple Whale menawarkan 3 potongan berbeda untuk data AOV, rata-rata, median, dan modus. Jadi, rata-rata AOV adalah rata-rata sederhana. Median adalah nilai tengah dalam set datamu, yang memberikanmu gambaran yang lebih akurat untuk data yang miring. Modus adalah nilai yang paling sering. Seringkali berguna untuk memahami ukuran pesanan yang khas dalam kampanye prospecting. Pelacakan perjalanan produk. Alat perjalanan produk Triple Whale menggunakan diagram Sankey untuk melacak pembelian pertama, kedua, dan ketiga, menunjukkan produk mana yang populer secara berurutan. Visualisasi ini membantumu melihat agar tidak hanya produk mana yang paling populer untuk pelanggan baru, tapi juga seberapa besar kemungkinan mereka untuk kembali dan membelinya lagi. Cari garis tebal pada diagram untuk mengidentifikasi produk terkuat dalam perjalananmu. Memanfaatkan siklus penjualan dan nilai seumur hidup. Selanjutnya kita punya analisis siklus penjualan dan pelacakan nilai seumur hidup. Alat siklus penjualan menunjukkanmu waktu rata-rata antara pesanan, yang membantu untuk mengoptimalkan upaya retargeting dan email cadences. LTV 60 dan 90 hari. Metrik LTV Triple Whale memberimu pandangan bergulir tentang seberapa banyak nilai yang kamu dapatkan dari setiap pelanggan. Kamu bisa melihat LTV 60 hari dan 90 hari untuk mengukur berapa banyak yang dihabiskan pelanggan dalam jangka waktu itu. Ini sangat membantu untuk mendapatkan tujuan akuisisi, karena itu menunjukkan berapa banyak pendapatan yang dapat kamu harapkan segera setelah akuisisi. Dengan membandingkan angka-angka ini dengan pengeluaran iklanmu, kamu akan mendapatkan gambaran apakah kamu menarik pelanggan bernilai tinggi. Dan jika kamu melihat tren naik, kamu tahu bahwa kampanyemu membawa pelanggan yang semakin berharga. Analisis lanjutan dengan kohort. Analisis kohort bisa terdengar kompleks, tapi itu kuat setelah kamu menguasainya. Di Triple Whale, sebuah kohort mengelompokkan pelanggan berdasarkan bulan mereka pertama kali melakukan pembelian. Memungkinkanmu untuk melacak pengeluaran mereka dari waktu ke waktu. Metrik kohort, beberapa metrik yang membantu di sini termasuk CPA pelanggan baru. Ini melacak biaya per akuisisi untuk setiap kohort. LTV dari waktu ke waktu menunjukkan nilai pelanggan saat meningkatkan bulan demi bulan. Misalnya, jika kohort Februari memiliki LTV yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, itu adalah sinyal kuat untuk meningkatkan pengeluaran akuisisi untuk pelanggan serupa. Itu membantumu melihat tren musiman dan menyesuaikan anggaran iklan. Perkiraan tujuan dan pacing. Triple Whale juga menyertakan alat perkiraan dan fitur tujuan untuk membantumu merencanakan anggaranmu dan melacak kemajuan. Dengan perkiraan, kamu bisa mensimulasikan bagaimana perubahan dalam tingkat konversi atau nilai rata-rata pesanan bisa memengaruhi laba bersihmu. Jadi misalnya jika kamu perlu mencapai pengeluaran iklan atau target pendapatan tertentu, kamu bisa mengaturnya dalam tujuanmu dan Triple Whale. Dalam tujuanmu dan Triple Whale akan menunjukkan seberapa dekat kamu untuk mencapainya, memecahnya menjadi target pengeluaran harian.
alat atribusi dan perjalanan pelanggan. Terakhir, mari kita selami alat atribusi. Jadi di sini kamu bisa melacak perjalanan setiap pelanggan di beberapa platform. Alat ini menunjukkan setiap touchpoint yang ditemui pelanggan dan bagaimana masing-masing berkontribusi pada penjualan. Dari iklan Facebook ke Google ke email Klaviyo, perjalanan pelanggan agregat. Fitur ini membiarkanmu melihat perjalanan pelanggan secara agregat, membantumu melihat jalur paling umum yang diambil orang untuk membeli. Kamu bisa memilih touchpoint apapun dan melacaknya melalui perjalanan pelanggan untuk memastikan itu membantu tingkat konversimu. Misalnya, kamu mungkin melihat bahwa orang yang pertama kali menemui produk di Google sering kembali melalui Facebook untuk melakukan pembelian. Wawasan ini bisa memberitahu bagaimana kamu mengalokasikan anggaran untuk setiap channel. Jadi itu merangkum panduan lengkap pemula untuk menggunakan Triple Whale dengan dashboardnya yang kuat, metrik yang dapat disesuaikan, dan wawasan pelanggan yang terperinci. Triple Whale bisa menjadi game changer untuk strategi e-commercemu. Sekarang, ingat, mungkin butuh waktu untuk mengatur semuanya dan merasa nyaman, tapi wawasan dan datanya sangat sepadan. Nah, jika kamu ingin memulai dengan Triple Whale atau produk lain yang kami rekomendasikan untuk perjalanan e-commercemu, maka pastikan untuk mengklik link di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami berdedikasi untuk membantumu sukses dengan e-commerce dengan memberikan tips, strategi, dan wawasan untuk mengembangkan bisnis onlinemu. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.